Menteri Pertahanan Inggris sebut Rusia terlalu rapuh untuk melawan NATO. Sejak mendapat pemberontakan dari kelompok paramiliter, Rusia dinilai jauh lebih rapuh, bahkan telah hancur dari dalam. Begitu yang disampaikan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dalam sebuah pernyataan. Menurutnya, perpecahan di antara militer Rusia membuat negara itu melemah dan Ukraina sangat mungkin memenangkan perang. Wallace pikir Rusia jauh lebih rapuh daripada yang mereka tunjukkan. Ukraina bisa menang dalam perang ini. Dia kemudian menyoroti sikap Presiden Vladimir Putin. Wallace menilai bahwa pemimpin Rusia itu menunjukkan sikap kehati-hatian dalam melawan NATO. Itu terlihat dari bagaimana selama hampir 17 bulan perang, pasukan Rusia tidak pernah menyentuh daerah-daerah NATO terdekat seperti di Estonia dan Latvia. Meski Putin semakin agresif di Ukraina, tetapi dia sangat-sangat hati-hati dan tidak berani mendekati NATO, jelas Wallace. Menurut Wallace, itu berkaitan dengan pasal 5 perjanjian NATO, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Ini membuktikan bahwa aliansi NATO berfungsi sebagai upaya meningkatkan jaminan keamanan negara, kata Wallace. Sejak Perang Dingin, Rusia memiliki hubungan yang buruk dengan NATO. Perluasan keanggotaan NATO dinilai sebagai upaya untuk mengepung Moskow setelah Pakta Warsawa dibubarkan. Kepala Intelijen Inggris ajak Rusia berbagi informasi. Kepala Dinas Mata-Mata Asing MI6 Inggris Richard Murray mengajak Rusia yang tidak puas untuk berbagi rahasia dengan Dinas Intelijen Inggris. Ia menyampaikan itu pada 19 Juli 2023 dalam pidato publik yang jarang terjadi. Murray mengatakan dirinya mengajak Rusia untuk bekerja sama dengan Inggris seperti yang telah dilakukan negara lain dalam 18 bulan ini. Pintu Inggris selalu terbuka. Inggris akan merespon tawaran bantuan mereka dengan bijak dan profesional. Menjamin keamanan rahasia Rusia, bersama-sama kita akan bekerja untuk mengakhiri pertumpahan darah. Murray juga mengatakan Rusia mungkin tergerak untuk bekerja sama dengan MI6 karena apa yang disebutkan kebusukan yang tak terhindarkan dari pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini kata Murray tampak dari pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner pada Juni. Itu menunjukkan Putin berada di bawah tekanan imbuh Murray. Pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin sepenuhnya dibentuk oleh Putin, tetapi tetap melawannya dan Prigozhin mengkritik pemimpinan Rusia itu. Ia menambahkan jika tentara bayaran Rusia bisa memberontak terhadap pemerintahan sendiri, mereka mungkin melakukan hal yang sama di negara-negara Afrika di mana mereka telah ditempatkan dalam Pakta Faustian versi abad ke-21. Dikatakan pula bahwa Rusia tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas di negara-negara Afrika. Dalam upaya mengakhiri pertumpahan darah, Kepala Badan Intelijen Rahasia M16 Inggris Richard Murray mengajak masyarakat Rusia yang tidak setuju dengan perang untuk bergandengan tangan bersama intelijennya. Murray yang menyampaikan pidatonya ke kedutaan Inggris di Praha menganggap situasi di Ukraina saat ini mirip dengan peristiwa musim semi Praha pada tahun 1968. Ketika Uni Soviet membatalkan reformasi liberalisasi. Ketika Rusia menyaksikan kejahatan, pertikaian, dan ketidakmampuan para pemimpin Rusia dalam konflik ini. Banyak orang Rusia menghadapi dilema yang sama seperti pendahulu mereka pada tahun 1968. Ujar Murray dalam pidato keduanya sejak ia menjabat sebagai ketua MI6 pada tahun 2020 lalu. Menurutnya Rusia memiliki peluang yang kecil untuk mendapatkan kembali momentum di Ukraina. Sehingga Murray ingin membuka jalan kepada orang Rusia yang ingin kembali merasakan kedamaian dengan menghentikan perang tersebut. Murray menekankan pentingnya kerjasama dan peran manusia dalam menyelesaikan konflik serta mencegah keamanan dan kestabilan dunia. Murray juga menyoroti bahwa keputusan Iran untuk memasuk Moskow dengan drone bunuh diri dalam konflik dengan Ukraina itu merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan menyebutnya telah memicu pertengkaran internal di tingkat tertinggi rezim di Teheran. Robert Francis Kennedy Jr., calon presiden dari Partai Demokrat, menuduh Presiden Joe Biden mempersiapkan perang dengan negara Rusia dan mengutuk hasrat pemerintah Zelensky untuk menjadi anggota NATO. Kennedy berpendapat bahwa pemimpin AS harus mengakui kegagalannya di Ukraina dan fokus pada masalah domestik daripada mencari dominasi militer global.
Kennedy tweeted pada hari Jumat bahwa Biden telah kehilangan arah, menekankan bahwa presiden harus memprioritaskan urusan domestik di Amerika daripada berusaha untuk mencapai dominasi militer global. Dia mengklaim bahwa pengerahan lebih dari 3.000 cadangan ke Eropa merupakan persiapan untuk perang darat dengan Rusia. Kennedy menambahkan bahwa gagasan mengalahkan Moskow dalam konfliknya dengan Kiev adalah fantasi geopolitik yang sia-sia dari pemerintahan Biden. Menurutnya, ratusan ribu pemuda Ukraina telah meninggal karena kebijakan luar negeri Biden dengan memanipulasi negara mereka ke dalam perang untuk memenuhi fantasi geopolitik yang sia-sia. Sekarang alih-alih mengakui kegagalan, pemerintah Biden bersiap untuk mengorbankan nyawa orang Amerika juga. Pada hari Kamis, Presiden Biden menandatangani perintah eksekutif untuk memobilisasi lebih dari 3.000 anggota cadangan militer AS dengan tujuan memperkuat operasi penyelesaian Atlantik di Eropa. Operasi ini diluncurkan pada tahun 2014 setelah krisis di Ukraina dan aneksasi Crimea oleh Rusia. Langkah ini bertujuan untuk menguatkan komitmen AS dalam mempertahankan sayap timur NATO. Meskipun demikian, juru bicara Komando Eropa AS EUCOM Kapten Bill Speake menegaskan bahwa pengerahan pasukan cadangan tersebut tidak akan mengubah tingkat postur kekuatan AS yang ada di Eropa saat ini. Mantan Presiden Donald Trump, seorang kandidat presiden utama dari Partai Republik, mengkritik keputusan Biden untuk mengirim lebih banyak pasukan Amerika ke Eropa, menyebutnya sebagai eskalasi sembrono di Ukraina yang mendorong militer AS ke jurang bencana. Trump mengulangi klaim sebelumnya bahwa jika dia terpilih kembali sebagai presiden, dia akan menyelesaikan konflik di Ukraina dalam waktu 24 jam, dengan penekanan pada keinginan untuk perdamaian dan menghindari pengiriman tentara Amerika untuk mati di Eropa Timur. Kandidat presiden dari Partai Republik lainnya, Vivek Ramaswamy, mengungkapkan keprihatinannya atas kurangnya liputan media terkait berita presiden tersebut. Dia merasa sangat mengganggu bahwa sebagian besar media AS mengabaikan isu ini dan meminta jawaban mengenai tujuan operasi dan tujuan pasukan yang dikerahkan. Singkatnya, Kennedy menuduh Biden mempersiapkan perang dengan Rusia dengan mengerahkan cadangan ke Eropa. Sementara Trump dan Ramaswamy mengkritik keputusan tersebut dan menyerukan fokus pada masalah domestik dan perdamaian. Terkait konflik Ukraina, Kennedy menyebut Biden telah melakukan manipulasi dalam kebijakan luar negerinya agar krisis di Ukraina semakin meluas. Kennedy lantas mengecam Biden yang melakukan pengalihan isu saat ekonomi AS sedang berantakan dengan terus membohongi rakyat AS soal konflik Ukraina demi menegakkan demokrasi.